Selamat pagi jemaat Tuhan. Alkitab selalu punya cara pandang yang terbalik dengan cara pandang dunia ini. Nah, hari ini kita bahas mengenai kata bodoh dalam Alkitab. Nah, menurut Kamus Besar Indonesia, kata bodoh itu berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang untuk mengerti, tidak mudah untuk tahu sesuatu, atau tidak dapat mengerjakan sesuatu. Dan seringkali juga dihubungkan dengan pendidikan atau pengalaman seseorang. Di sini kita menemukan bahwa bodoh itu menurut Kamus Bahasa Indonesia berhubungan dengan kemampuan berpikir atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Bahkan seringkali dihubungkan dengan ijazah seseorang, pendidikan seseorang. Namun, apa kata Alkitab mengenai kebodohan? Amsal 1 ayat 20-23 mengatakan, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang ia mengucapkan katanya, berapa lama lagi hai orang-orang yang tidak berpengalaman? Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebar benci kepada pengetahuan. Ayat 23 mengatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku ini hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Masalah hikmat dan kebodohan ini begitu menguasai dan mewarnai isi Amsal ya. Penuh hikmat berarti hidup sesuai dengan standar yang ditentukan Allah. Namun bodoh berarti hidup dengan mengabaikan Allah dan hidup hanya untuk diri sendiri saja. Nah, upah bagi kehidupan orang yang penuh dengan hikmat adalah berkat, tetapi kehidupan orang yang bodoh akan berakhir dalam kematian dan kebinasaan. Digambarkan kalau hikmat berseru-seru nyaring di jalan. Dalam sebuah terjemahan bahasa Ibrani-nya ini digambarkan sebagai panggilan yang sangat nyaring dengan nuansa memohon kepada pendengarnya untuk merespon, karena kalau tidak direspon akan ada bahaya atau kebinasaan yang menanti. Jadi di sini kita memahami menurut pandangan Alkitab, bodoh itu adalah sikap hati yang tidak menghiraukan Allah dan hidup menurut pikirannya sendiri. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan jemaat Tuhan? Amsal 1:23 mengatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Nah, kata berpalinglah itu disebut dengan turn back, putar balik, lebih mudah kita pahami dengan bertobat. Jangan meneruskan sikap mengabaikan Tuhan, menjadi peduli akan Tuhan dan perkataannya. Yang dulunya kita begitu abai, yang dulu kita menolak Tuhan, yang dulu kita tidak peduli dengan Tuhan, kita berbalik menjadi orang yang begitu memperhatikan setiap perkataan, memperhatikan setiap kerinduan, memperhatikan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Berhentilah merasa diri benar. Berhentilah merasa diri mampu. Berhentilah merasa diri ini kuat tanpa Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita merespon firman Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tidak menjadi orang-orang yang bodoh dalam definisi Alkitab. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita memperhatikan firman-Nya, memperhatikan tegurannya, memperhatikan panggilannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati setiap kami untuk meresponi panggilan Tuhan. Kami berhenti untuk merasa diri kami mampu, berhenti untuk merasa diri kami kuat, berhenti untuk merasa diri kami bisa tanpa Tuhan. Namun hari ini kami belajar bahwa dalam segala sesuatu kami harus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.